Baik, perkenalkan nama saya Aisyah, NIM 18104166663, kelas A2 pagi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Dosen pembimbing seminar Adi Mursalim SEMM, sekaligus dosen pengampu mata kuliah seminar atau riset MK. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan perbandingan 5 jurnal. Judul artikel Jurnal 1, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket Askrus Aroyan di Ngoresan Jebres, Surakarta. Penulis Epi Anita Dewi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Judul artikel Jurnal 2, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku membeli konsumen Indomaret Kelurahan Tamua, Kota Makassar. Penulis Ina Haswina, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Makassar 2015. Judul artikel Jurnal 3, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk di Alfamart Sultan Adam 3 Banjarmasin. Penulis Apriliani, Dwi Wahyu Artiningsih, dan Teguh Wicaksono. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad. Judul artikel Jurnal 4, Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di minimarket, studi pada Indomaret dan Alfamart di Semarang. Penulis Guru Taufan Haryadi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro. Judul artikel Jurnal 5, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen memilih minimarket sebagai tempat berbelanja pada minimarket di Kota Rengat. Penulis Tommy Pitrio, Sekolah Tinggi Ekonomi Rengat, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 7 Nomor 4 Desember tahun 2018. Persamaan dan perbedaan. Persamaan artikel Jurnal 1, 2, 3, dan 5 di atas berkenaan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Judul pada artikel jurnal 2 dan 4 mempunyai 15 kata. Perbedaannya, artikel jurnal 4 di atas berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja. Objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah minimarket Askrus Aroyan di Ngoresan Jebres, Surakarta. Pada artikel jurnal 2 adalah Indomaret Kelurahan Tamua, Kota Makassar. Pada artikel jurnal 3 adalah Alfamart Sultan Adam 3 Banjarmasin. Pada artikel jurnal 4 adalah minimarket di Semarang. Pada artikel jurnal 5 adalah minimarket di Kota Rengat. Jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 20 kata, judul pada artikel jurnal 3 mempunyai 18 kata, dan jurnal pada artikel jurnal 5 mempunyai 17 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2006, artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2015, artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2020, artikel jurnal 4 dipublikasikan pada tahun 2016, dan artikel jurnal 5 dipublikasikan pada tahun 2018. Latar belakang. Artikel jurnal 1. Dunia usaha khususnya pada bagian pemasaran saat ini mengalami persaingan yang semakin meningkat. Pemasaran mempengaruhi hampir semua segi di kehidupan sehari-hari dan memegang peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, suatu sistem pemasaran yang efektif adalah penting bagi masa depan bangsa. Konsep pemasaran menempatkan pembeli sebagai pusat kegiatan pemasaran. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan keinginan pembeli harus dimasukkan ke dalam produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
sedangkan pembeli dengan sumber-sumber yang terbatas akan memaksimalkan kepuasan mereka. Artikel Jurnal 2, bisnis retail atau usaha eceran di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya toko, kantor, pabrik, dan jenis usaha lainnya. Kemajuan bisnis eceran yang ada di Indonesia diakibatkan karena adanya perkembangan usaha manufaktur serta peluang pasar yang cukup terbuka yang disebabkan oleh dampak dari lajunya kondisi ekonomi masyarakat. Perkembangan ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama yang ada di kota-kota besar, salah satunya kota Makassar. Salah satu perubahan itu adalah tempat belanja masyarakat. Artikel Jurnal 3, Kota Banjarmasin terus berkembang. Daya tahan kota ditopang oleh aktivitas ekonomi dan ikatan sosial warga. Sarana membelanjakan uang pun terbesar di berbagai kota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Banjarmasin. Hadirnya minimarket tak lepas berimbas pada budaya konsumerisme di kalangan masyarakat kota. Mengkonsumsi sebenarnya merupakan kegiatan yang wajar dilakukan, namun dewasa ini disadari bahwa masyarakat tidak hanya mengkonsumsi, tetapi telah terjebak ke dalam budaya konsumerisme. Budaya ini dikatakan berbahaya karena berakses negatif terhadap lingkungan sosial. Masyarakat seakan tak ingin berbelanja di toko-toko kecil. Masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket dengan alasan kenyamanan dan lain-lain. Artikel Jurnal 4, saat ini perkembangan industri retail Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Terdapat banyak penyebab dari pesatnya industri retail Indonesia. Dorongan pertama lahir dari munculnya kebijakan yang pro terhadap liberalisasi retail, antara lain diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan bisnis retail dari negatif list bagi penanaman modal asing atau PMA. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal dan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya lagi pembatasan kepemilikan dalam industri retail. Belanja konsumen di Indonesia tumbuh per tahun rata-rata 11,8% pada periode 2012 sampai 2015. Artikel Jurnal 5, salah satu media kegiatan retail adalah pasar. Pasar adalah media bertemunya penjual dan pembeli, di mana lebih dari satu orang yang melakukan transaksi. Bagi konsumen, pasar memudahkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Bagi produsen, pasar adalah tempat untuk menyalurkan hasil produksi. Berdasarkan jenis dan cara penawaran, pasar dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Kondisi saat ini dengan adanya tuntutan waktu yang semakin sempit dan bergesernya budaya, maka waktu yang tersedia untuk mencari alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga berubah. Saat ini konsumen lebih suka yang praktis dan tidak menyita waktu banyak. Persamaan dan perbedaan. Persamaan, artikel Jurnal 1, 2, dan 5, para penulis menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa perilaku atau keputusan konsumen diteliti. Sedangkan artikel Jurnal 2 dan 3, para penulis tidak menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa perilaku atau keputusan konsumen diteliti. Artikel Jurnal 1, 2, dan 3, adanya data pendukung yang menunjukkan adanya masalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, sedangkan di artikel Jurnal 4 dan 5 tidak ada. Perbedaannya, penulis artikel Jurnal 1 memaparkan penelitian perilaku konsumen ini dilakukan karena perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting guna menarik dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Karena dengan memahami perilaku konsumen dapat memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara memenuhi selera pembeli
agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya. Penulis artikel Jurnal 2 memaparkan penelitian perilaku konsumen dilakukan karena penulis melakukan beberapa survei awal kepada beberapa responden dengan menanyakan secara langsung. Berdasarkan survei awal tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi responden untuk berbelanja di minimarket. Sikap dan perilaku masyarakat secara internal dipengaruhi oleh faktor psikologis dan secara eksternal berkaitan dengan strategi pemasaran. Penulis artikel Jurnal 3 memaparkan penelitian perilaku konsumen dilakukan karena hadirnya minimarket tak lepas berimbas pada budaya konsumerisme di kalangan masyarakat kota. Mengkonsumsi sebenarnya merupakan kegiatan yang wajar dilakukan. Namun dewasa ini disadari bahwa masyarakat tidak hanya mengkonsumsi, tetapi telah terjebak ke dalam budaya konsumerisme. Budaya ini dikatakan berbahaya karena berakses negatif terhadap lingkungan sosial. Penulis artikel Jurnal 4 memaparkan penelitian perilaku konsumen dilakukan karena saat ini masyarakat berbelanja barang kebutuhan harian merasa lebih percaya jika berbelanja di retail yang sudah mempunyai nama, seperti Indomaret dan Alfamart. Kedua outlet ini menjamur hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Keduanya menyediakan barang-barang kebutuhan harian masyarakat seperti makanan, kebutuhan rumah tangga, hingga pakaian dalam. Persaingan ketat menjadi fenomena ini, di mana seringkali terjadi bahwa ketika ada outlet Indomaret, maka tidak jauh dari tempat itu ada outlet Alfamart. Penulis artikel Jurnal 5 memaparkan penelitian perilaku konsumen dilakukan karena kondisi saat ini dengan adanya tuntutan waktu yang semakin sempit dan bergesernya budaya, maka waktu yang tersedia untuk mencari alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga berubah. Saat ini konsumen lebih suka yang praktis dan tidak menyita waktu banyak. Permasalahan penelitian. Penulis artikel Jurnal 1 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah faktor produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket across area. Yang kedua, apakah faktor produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket across area. Yang ketiga, faktor manakah di antara produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket across area. Penulis artikel Jurnal 2 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah apakah faktor minat dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian Indomaret di Kelurahan Tamua, Kota Makassar. Penulis artikel Jurnal 3 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah pada observasi awal peneliti akan wawancara sama mahasiswa sekitar Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Kenapa Anda membeli barang di Alfamart? Karena di Alfamart ada barang yang kami ingin beli dan juga ramai dan barang juga bersih. Sedangkan di toko biasa barang lebih murah pada di Alfamart. Jawabannya, karena di toko biasa tidak terlalu bersih, sedangkan di Alfamart sangat bersih dan bisa diambil sendiri. Selain itu, barang yang diinginkan ada. Sedangkan di toko biasa tidak terlalu puas membeli barang, sedangkan di Alfamart bisa ambil sendiri sepuasnya. Penulis artikel Jurnal 4 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di minimarket. Penulis artikel Jurnal 5 ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah apakah faktor demografi, faktor promosi, faktor merchandise dan kebersihan, faktor ruangan, faktor fasilitas,
faktor lokasi, faktor budaya, faktor karyawan mempengaruhi masyarakat berbelanja pada minimarket di kota Rengat. Persamaan dan perbedaan. Persamaan, kelima penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1, 2, dan penulis jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Dan menurut pedoman penulisan artikel ilmiah, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Sama-sama jelas dalam merumuskan masalah penelitian karena ditemukan pertanyaan penelitian pada artikel jurnal 1, 2, dan artikel jurnal 5. Perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal 3 dan 4, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian. Artikel jurnal 1, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket Asgross Aroyan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket Asgross Aroyan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor di antara produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket Asgross Aroyan. Artikel jurnal 2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat dan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian pada Indomaret di Kelurahan Tamua, Kota Makassar. Artikel jurnal 3 tidak ada tujuan penelitian. Artikel jurnal 4 tidak ada tujuan penelitian. Artikel jurnal 5, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor demografi, promosi, merchandise, keuangan, fasilitas, lokasi, budaya, dan faktor karyawan mempengaruhi keputusan konsumen memilih minimarket sebagai tempat berbelanja pada minimarket yang ada di kota Rengat. Persamaan dan perbedaan. Persamaan, artikel jurnal 1, 2, 5 menggunakan tujuan penelitian. Sedangkan perbedaannya, artikel jurnal 3 dan 4 tidak ada tujuan penelitian. Kajian pustaka atau landasan teori. Artikel jurnal 1. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori pemasaran, perilaku konsumen dan keputusan pembelian, dan penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Nanang Priyo Sambodo tahun 2005 dan penelitian yang dilakukan oleh Tri Hartanti tahun 2004. Artikel jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, keputusan pembelian, proses pengambilan keputusan konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen untuk membeli dan minat beli. Penulis membuat kerangka pemikiran atau penelitian dalam artikel jurnalnya adalah tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam berbelanja, dan faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi minat dan perilaku konsumen. Artikel jurnal 3. Tidak ada kajian pustaka atau landasan teori. Artikel jurnal 4. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori pemasaran, produk, harga, promosi, saluran distribusi, perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, pelayanan, dimensi kualitas pelayanan atau self-qual, keputusan pembelian, proses keputusan pembelian konsumen, fasilitas, dan retail. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Ibnu Kajar 2005 dan penelitian yang dilakukan oleh Raharjani 2005. Artikel jurnal 5. Teori yang digunakan oleh penulis adalah pengertian konsumen, perilaku konsumen, keputusan pembelian, penjualan eceran atau retailing,
dan bauran pemasaran retail. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Arif Sudaryana 2011 dan penelitian yang dilakukan oleh Red Miss Cendi 2012. Persamaan dan perbedaan. Persamaan: penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, artikel jurnal 3, artikel jurnal 4, dan artikel jurnal 5 menggunakan teori perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Penulis artikel jurnal 1, 2, dan artikel jurnal 5 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Perbedaannya, dari kelima artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 3 tidak ada menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustakanya, sedangkan penulis artikel jurnal 4 hanya menggunakan kerangka pemikiran dan tidak menggunakan hipotesis penelitiannya. Metodologi penelitian. Artikel jurnal 1, desain penelitian. Metode penelitian ini tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan tipe accidental sampling. Tidak ada jumlah populasi dan sampel penelitian sebanyak 100 orang pembeli di minimarket across area. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang dilakukan oleh penulis artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penelitian artikel jurnal 1 adalah produk X1, lokasi X2, harga X3, promosi X4, pelayanan X5, dan variabel terikat adalah keputusan pembelian. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 1 ini tidak ada penjelasan mengenai teknik analisis data. Penulis hanya menggunakan instrumen skala pengukuran, yaitu skala Likert. Artikel jurnal 2. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode sampling. Tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dan juga tidak ada jumlah populasi dan sampel penelitian sebanyak 25 orang. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 terdiri dari variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 adalah minat mempengaruhi dalam mengambil keputusan X1, perilaku konsumen X2, dan variabel terikat adalah keputusan konsumen. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 2 ini tidak ada penjelasan mengenai teknik analisis data. Artikel jurnal 3. Artikel jurnal 3, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Metode sampling. Tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dan juga tidak ada jumlah populasi dan sampel yang diambil. Variabel penelitian. Tidak dijelaskan variabel penelitiannya. Teknik analisis data. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Artikel jurnal 4. Desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling. Tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dan juga tidak ada jumlah populasi dan sampel yang diambil. Variabel penelitian. Variabel penelitiannya tidak dijelas atau tidak jelas. Teknik analisis data. Dalam artikel jurnal 4 ini tidak ada penjelasan mengenai teknik analisis data. Artikel jurnal 5. Desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling. Tidak dijelaskan metode sampling yang digunakan dan juga tidak ada jumlah populasi dan sampel yang diambil. Variabel penelitian. Variabel penelitiannya tidak jelas. Teknik analisis data. Analisis parametrik menggunakan SPSS.
Persamaan dan perbedaan. Persamaannya, penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Desain penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1, 4, dan 5 sama-sama tidak dinyatakan dengan jelas, sedangkan penulis artikel jurnal 2 dan 3 menggunakan desain penelitian kualitatif. Penulis artikel jurnal 2, 3, 4, dan 5 tidak menggunakan metode sampling. Penulis artikel jurnal 1 dan 2 tersebut menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan artikel jurnal 3, 4, dan 5 tidak dinyatakan dengan jelas. Dalam hal teknik analisis data, artikel jurnal 1 dan 4 tidak ada penjelasan mengenai teknik analisis data. Perbedaannya, penulis artikel jurnal 1 menggunakan metode non-probability sampling. Dalam hal teknik analisis data, penulis artikel jurnal 2 menggunakan instrumen skala pengukuran, yaitu skala Likert. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penulis artikel jurnal 5 menggunakan SPSS. Hasil penelitian. Artikel jurnal 1 diperoleh tanggapan konsumen terhadap produk yang ditawarkan pada minimarket Ascross Arroyan, yaitu tidak ada konsumen yang menganggap bahwa produk yang dijual pada minimarket Ascross Arroyan tidak baik. 39 orang konsumen atau 39% menganggap bahwa produk yang dijual pada minimarket Ascross Arroyan kurang baik. 61 orang konsumen atau 61% menganggap bahwa produk yang dijual pada minimarket Ascross Arroyan baik. Artikel jurnal 2. Hasil olahan data mengenai identitas responden berdasarkan umur, maka umur responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah antara 40 sampai 49 tahun dan di atas 50 tahun yaitu sebanyak 20%, di bawah 25 tahun sebanyak 28%, dan 26 sampai 39 tahun sebanyak 32%. Identitas responden yang berjenis kelamin pria lebih besar, yakni sebanyak 64% jika dibandingkan dengan wanita 36%. Berdasarkan pekerjaan, menunjukkan bahwa jumlah responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah responden berstatus sebagai pelajar dengan banyak 11 orang atau 44%, yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta yakni sebanyak 5 orang atau 20%, ibu rumah tangga 28%, dan PNS 8%. Berdasarkan hasil olahan data kuesioner terhadap 25 responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pelayanan, tempat maupun harga yang ditawarkan kepada konsumen oleh pihak Indomaret menarik minat konsumen untuk menjadikan Indomaret salah satu tempat berbelanja yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan frekuensi dan persentase jawaban responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan konsumen untuk berbelanja di Indomaret sebagian besar adalah keputusan jangka panjang. Artikel jurnal 3 dapat dilihat bahwa bukan hal yang mudah bagi Alfamart dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian yang berulang-ulang di Alfamart. Selain itu juga, Alfamart juga harus berhadapan langsung dengan pesaingnya. Pesaing-pesaing yang ada yang sama-sama memiliki usaha yang sama, di mana produk-produk yang ada pun tidak jauh beda dengan produk-produk yang ada di Alfamart. Dengan harga serta kualitas produk yang sama, membuat Alfamart semakin berusaha dalam meningkatkan visi dan misi dalam menjalankan usaha ini. Produk di Alfamart mempunyai jenis yang beraneka ragam, karena konsep dari Alfamart sendiri adalah minimarket yang menyediakan produk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan minyak. Selain itu, kebutuhan lainnya seperti majalah, mainan anak-anak, perlengkapan alat tulis, dan lain-lain. Artikel jurnal 4, hasil uji validitas ke-19 indikator
menunjukkan bahwa nilai R hitung dari Q1 hingga Q19 terdapat dua indikator yang tidak valid. Indikator tersebut adalah Q6 dan Q17. Indikator Q6 adalah saya membeli karena ajakan teman, dan indikator Q17 adalah menurut Anda kapasitas tempat parkirnya luas dan aman. Oleh karena itu, dilakukan pengujian lagi dengan menghilangkan atau tidak menyertakan kedua indikator tersebut sehingga dari 19 indikator sekarang menjadi 17 indikator. Hasil uji validitas ke-17 indikator menunjukkan nilai R hitung dari Q1 hingga Q17 lebih besar atau di atas 0,195 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini valid untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Hasil uji reliabilitas menunjukkan A sebesar 0,849 karena 0,849 lebih besar dari 0,60, maka data yang digunakan adalah reliable atau layak dan dipercaya sebagai bahan pengujian. Artikel Jurnal 5 dari hasil pengolahan dengan SPSS per Windows pukul 16.00 dapat ditampilkan tabel 4KMO Enberlet Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Besaran nilai Bartlett Test of Sphericity adalah 3029,786 pada signifikan 0,000, yang berarti pada penelitian ini adalah korelasi yang sangat signifikan antar variabel dan hasil perhitungan KMO sebesar 0,854 sehingga kecukupan sampel termasuk kategori layak dilanjutkan. Selain itu, nilai anti-image correlation menunjukkan nilai MSA dari semua variabel sudah memenuhi syarat validitas faktor, yaitu lebih besar dari 0,5, dan bisa dilakukan analisis lebih lanjut dengan diterimanya variabel layak. Maka proses analisis dilanjutkan dengan ekstraksi faktor dan mencari nilai commonalities dari 31 variabel dengan metode principal component analysis. Penentuan jumlah faktor berdasarkan nilai eigenvalues 1 yang bertujuan untuk menyederhanakan struktur data dari 31 indikator yang tercakup dalam 8 faktor. Nilai eigenvalues tertinggi terdapat pada faktor 1 dengan nilai eigenvalues 10,877 yang berarti nilai yang mewakili total variance yang dijelaskan pada setiap faktor 1 sebesar 30,125, yang berarti faktor ini mampu menjelaskan keberagaman indikator sebesar 30,125%. Persamaan dan perbedaan. Persamaan kelima artikel jurnal tersebut sama-sama menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian masing-masing. Perbedaannya, kelima artikel jurnal tersebut memperoleh hasil penelitian dari tanggapan konsumen yang berbeda-beda. Kesimpulan. Artikel jurnal 1 yang pertama, berdasarkan hasil uji T yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa besarnya T hitung variabel produk 2,930, lokasi 4,619, harga 2,271, promosi 4,351, dan pelayanan 2,498 lebih besar bila dibandingkan dengan T tabel 1,98. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas yang terdiri dari produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket across area. Yang kedua, berdasarkan hasil uji F yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa nilai F hitung 24,030 lebih besar bila dibandingkan dengan F tabel 2,46. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket as gross aroyan. Yang ketiga, variabel lokasi mempunyai nilai T hitung yang paling besar di antara variabel bebas yang lain, yaitu sebesar 4,619. Berarti variabel lokasi merupakan faktor yang paling mempengaruhi terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket as gross aroyan. Yang keempat, besarnya R adjust yang didapat dalam penelitian ini adalah sebesar 0,538. Hal ini berarti 53,8% keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket as gross aroyan dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu variabel produk, lokasi, harga, promosi, dan pelayanan, sedangkan sisanya yaitu sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang disebutkan dalam penelitian ini. Artikel Jurnal 2. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja atau variabel minat meliputi pada pelayanan yang baik, memiliki kesan menarik, dan memberikan keuntungan dengan harga yang terjangkau, dan variabel perilaku meliputi pada kebiasaan keluarga berbelanja di Indomaret, kebanyakan masyarakat berbelanja di Indomaret, keinginan sendiri, dan ingin terlihat modern, mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja di Indomaret. Hal ini didasarkan dari hasil uji F, di mana F hitung lebih besar F tabel 51,73 lebih besar 2,70. Yang kedua, variabel independen atau minat dan perilaku yang secara parsial memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel dependen atau keputusan pembelian adalah variabel nilai informasi. Hal ini didasarkan dari hasil uji T hitung lebih besar T tabel, yaitu 6,492 lebih besar dari 1,985. Artikel Jurnal 3. Yang pertama, Alfamart Sultan Adam III adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail atau penjualan kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga. Pemasaran produk meliputi semua umur, baik itu dari anak-anak sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Yang kedua, perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk di Alfamart Sultan Adam III akan faktor yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam faktor ini, konsumen sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pembelian produk di Alfamart Sultan Adam III sebagai tempat berbelanja dipercaya oleh konsumen bahwa barang berkualitas, barang banyak dipilih, ada promosi, dan ketika konsumen belanja di Alfamart Sultan Adam III sangat puas. Yang ketiga, faktor yang mengaruhi keputusan pembelian adalah faktor psikologi, budaya, sosial, dan individu. Artikel Jurnal 4. Dari ke-15 faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja di minimarket, ternyata dapat diringkas menjadi 5 faktor, atau karena mempunyai faktor loading tertinggi di setiap kelompok faktornya, dengan diberi nama faktor kecepatan pelayanan, faktor variasi barang, faktor kedekatan lokasi, faktor pengaruh keluarga, dan faktor pengaruh harga. Artikel Jurnal 5. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja pada minimarket di Kota Rengat menghasilkan 8 faktor, yaitu faktor demografi, promosi, merchandise dan kebersihan, ruangan, fasilitas, lokasi, budaya, dan karyawan. Variabel yang mewakili setiap faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen berbelanja di minimarket adalah gaya hidup atau lifestyle, merupakan variabel yang mewakili demografi. Yang kedua, tingkat harga merupakan variabel yang mewakili promosi. Kelengkapan barang merupakan variabel yang mewakili merchandise dan kebersihan. Desain ruangan yang menarik mewakili variabel ruangan. Fasilitas parkir yang luas mewakili variabel fasilitas. Lokasi yang strategis mewakili variabel lokasi. Pengaruh dari keluarga mewakili variabel budaya. Kemampuan kasir yang baik mewakili variabel karyawan. Persamaan dan perbedaan. Persamaan
Artikel jurnal 1, 2, 3, dan 5 lebih menjelaskan atau memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Sedangkan perbedaannya, artikel jurnal 4 kurang memaparkan hasil dari penelitiannya. Saran, artikel jurnal 1, karena faktor lokasi merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket across ASEAN. Untuk itu hendaknya menambah fasilitas yang berhubungan dengan lokasi. Karena faktor harga merupakan faktor yang paling kecil mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada minimarket across ASEAN. Untuk itu hendaknya minimarket across ASEAN senantiasa menjaga kesesuaian harga ditetapkan dengan kualitas produk yang dijual. Untuk faktor produk, hendaknya dilakukan penambahan keanekaragaman jenis produk, merek, desain atau model, serta persediaan barang yang cukup agar lebih lengkap. Untuk faktor promosi, hendaknya dilakukan penambahan kegiatan promosi yang sebelumnya hanya melalui kegiatan promosi penjualan dengan pemberian kupon undian berhadiah. Artikel jurnal 2, yang pertama, sikap konsumen perlu mendapat perhatian bagi pihak penyedia layanan kebutuhan pokok agar dapat mengembangkan perusahaan sehingga dapat tetap bersaing dalam merebut pangsa pasar. Yang kedua, disarankan kepada pihak Indomaret agar lebih komunikatif dan memperbaiki pelayanan sehingga konsumen lebih banyak yang berminat untuk berbelanja di Indomaret. Artikel jurnal 3, yang pertama, melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem. Yang kedua, perlunya upaya publikasi atau mempromosikan website Alfamart kepada pelanggan dan dukungan atau pengembangan yang perlu ditekankan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dan menguntungkan semua pihak dan melengkapi fasilitas yang konsumen butuhkan. Yang ketiga, hendaknya lebih melengkapi lagi jenis atau variasi produknya pada setiap merek serta ketersediaan berbagai ukuran dan kemasan produk dan jumlah produk yang memadai. Yang keempat, harus mensiasati bagaimana agar konsumen lebih meningkatkan pembeliannya dan tidak terpengaruh oleh minimarket yang lain. Yang kelima, bagi pihak Alfamart Sultan Adam III Banjarmasin sebaiknya lebih memperhatikan faktor pelayanan, harga, promosi, dan produk dalam menanggapi perilaku konsumen. Yang keenam, karena adanya keterbatasan dalam penelitian yang akan datang diharapkan dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian yang juga mengambil topik yang sama sehingga akan didapatkan suatu hasil yang lebih baik. Artikel jurnal 4, tidak ada saran dalam penelitian. Artikel jurnal 5, berdasarkan demografi yang mana difokuskan pada karakteristik dan keputusan konsumen yang hendak berbelanja di minimarketnya. Faktor demografi merupakan faktor yang perlu diperhatikan seperti pekerjaan, pendapatan, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, usia, gaya hidup, serta kepribadian konsumen yang akan dijadikan pasar sasaran dan diharapkan meningkatkan keinginan konsumen berbelanja pada minimarket di Kota Rengat. Caranya dengan meningkatkan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain promosi ruangan, merchandise, dan kebersihan, fasilitas, faktor lokasi, budaya, dan karyawan juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen berbelanja pada minimarket di Kota Rengat. Konsumen minimarket juga perlu memperhatikan barang-barang yang ditawarkan oleh minimarket, gimana kondisi barang-barang yang tersedia, lokasi, harga, promosi yang minimarket lakukan, ruangan toko, dan pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja pada minimarket di Kota Rengat. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya, artikel jurnal 1, 2, 3, dan 5 memaparkan atau menggunakan saran dan dalam penelitiannya. Perbedaannya, artikel jurnal 4 tidak menggunakan saran dalam penelitiannya. Daftar pustaka. Artikel jurnal 1, Basu Swasta Dharmesta tahun 1996, Asas-asas Marketing, edisi 3, Yogyakarta. Yang kedua, Irawan tahun 1990, Manajemen Pemasaran Modern, edisi 2, Yogyakarta Liberty. Yang ketiga, Tehani Handoko tahun 1997, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen, Yogyakarta Liberty.
Artikel Jurnal 2 Al-Bari Rifai 2002 Perilaku Konsumen edisi ke-6 Jilid 1 Jakarta Bina Rupa Aksara. Yang kedua Amirullah Muhammad 2002 Perilaku Konsumen edisi pertama cetakan pertama Jakarta Graha Ilmu. Yang ketiga Arikunto Suharismi 2002 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Jakarta Bina Aksara. Artikel Jurnal 3 Dharmaesta Basu Swasta dan Handoko Hani 2000 Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen edisi pertama BPFE Yogyakarta. Yang kedua Angel James F tahun 1994 Perilaku Konsumen edisi ke-6 Jakarta Barat Bina Rupa Aksara. Yang ketiga Angel JFK Blackwell dan PW Miniars tahun 1994 Perilaku Konsumen Jilid 1 Jakarta Bina Rupa Aksara. Artikel Jurnal 4 Alma Buchari 2002 Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Bandung Alpha Beta. Berman yang kedua Berman Berry R dan Evans Joel R 2013 Retail Management England Pearson. Yang ketiga Ghazali Imam 2005 Analisis Multivariate SPSS Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Artikel Jurnal 5 Belson Simamora 2003 Membongkar Kotak Hitam Konsumen Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua Buchari Alma 2005 Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Bandung Alpha Beta. Yang ketiga Berman B dan Evans JR 2007 Retail Management 10 Use Person Practical Hall. Yang keempat Bilson Simamora 2003 Membongkar Kotak Hitam Konsumen Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kelima artikel jurnal tersebut menggunakan daftar pustaka dalam penelitiannya, sedangkan perbedaannya, kelima artikel jurnal tersebut menggunakan daftar pustaka yang bersumber dari penulis yang berbeda-beda. Sekian penyampaian laporan hasil perbandingan 5 jurnal dari saya. Sekian dan terima kasih.